generasi muda tuh nggak ada keminatan untuk batik. Dari yang paling muda aja umurnya sudah 40 sekian. Di sebuah kecamatan di Jawa Tengah, ada sebuah kota yang berjalan dengan caranya sendiri. Bukan karena tertinggal, tapi karena sebagian dari apa yang ada di sini memang tidak pernah berubah. Inilah Lasem, sebuah kawasan yang dikenal sebagai pusat batik tulis pesisir bermotif akulturasi Tionghoa Jawa. Disinilah Lumintu, sebuah usaha batik tulis yang pernah tutup lebih dari 50 tahun sebelum kemudian dibuka kembali oleh perempuan ini. Namanya Ibu Eka. Ketika ia kembali ke Lasem, tradisi membatik keluarganya ini telah mati, dan tidak ada jaminan bahwa apa yang ia mulai akan berhasil. Lumintu bukan usaha baru. Ia dirintis oleh kakek Ibu Eka sebagai generasi pertama. Ketika kakek meninggal pada 1958, usaha ini diteruskan oleh anak pertamanya. Lalu berpindah ke anak kedua, ketiga, keempat. Sampai ketika anak keempat pindah ke Semarang, Lumintu tidak memiliki siapa-siapa lagi untuk meneruskannya. Dan awal 1960-an, Lumintu tutup. Selama lebih dari 50 tahun, tidak ada batik yang dibuat di sini. Orang tua Ibu Eka merupakan anak terakhir dari kakek dan ia tidak membatik. Apa yang terjadi pada Lumintu sebenarnya bukan kasus yang berdiri sendiri. Banyak usaha batik keluarga di Lasem menghadapi persoalan serupa ketika generasi mudanya memilih pekerjaan di luar dunia batik. Urbanisasi, mobilitas sosial, dan perubahan orientasi pekerjaan menjadi alasan yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ibu Eka sendiri merantau ke Semarang selama 23 tahun. Di sana ia menjual batik, tetapi bukan buatannya sendiri. Ia mengambil dari Lasem. Dan dari sekian banyak pembelinya, ia sering mendengar satu keluhan yang sama. Batik Lasem monoton. Kata-kata itu yang akhirnya mendorongnya untuk pulang. Buka batik dengan 3 pembatik itu ya, 2 yang bagian lengkerang, 1 nembok ya. Modal nekat lah ya. Ia tidak membuka Lumintu karena ada yang memintanya. Tidak ada program, tidak ada bantuan dari luar. Hanya sebuah keputusan pribadinya, bahwa sudah waktunya untuk membuat sendiri. Membuat satu lembar batik tulis bisa memakan waktu berminggu-minggu. Canting dipegang tangan, lilin dipanaskan di atas api kecil. Tidak ada yang bisa dipercepat di sini. Prosesnya sama seperti puluhan tahun lalu. Dan karena tidak dipercepat itulah batik Lumintu memperoleh nilai ekonominya. Semakin sulit dibuat, semakin tinggi nilai yang dihargai oleh pembelinya. Ini yang disebut sebagai ekonomi heritage, di mana proses produksi yang lambat dan terampil justru menjadi alasan utama seseorang bersedia untuk membayar lebih. Kan mereka udah membatik dari berpuluh-puluh tahun, ada yang sudah 40, 50 tahun. Dari yang paling muda aja umurnya sudah 40 sekian. Nah itu kan PR terbesar karena generasi muda tuh nggak ada keminatan untuk batik, minatnya rendah sekali tuh. Pembatik termuda di Lumintu hari ini berusia sekitar 40 tahun. Generasi muda sekarang lebih memilih kerja di pabrik. Sebab jam kerjanya jelas dan tidak perlu menguasai keahlian yang butuh waktu bertahun-tahun untuk mengasahnya. Dalam perhitungan ekonomi sederhana, batik tulis memang sulit bersaing. Keahlian mencanting tidak diajarkan dalam seminggu. Ia terbentuk dari bertahun-tahun pengalaman. Dan itu yang membuat setiap kain Lumintu tidak bisa digantikan mesin. Ciri khas Lumintu adalah batik bercerita. Setiap kain yang dibuat di sini punya motif yang bermakna. Bu Eka menjelaskannya sendiri. Ikan itu kan bagus juga ya. Filosofi di Cina kan ikan tambah keberuntungan. Ini kan saya adopsi dari isian-isian khas Lasem. Ini kerecaan. Kerecaan itu kan batu pecah. Dulu zaman pembuatan jalan di Pantura ini yang Anyar Panarukan itu kan zamannya Dendles itu kan divisualisasikan di sini. Terus ini kan Gunung Ringgit. Gunung Ringgit kan lambang berkat, keberuntungan. Biasanya saya tambah lagi geringsing. Geringsing kan lambang kesehatan. Nah, jadinya kan
berkat, sehat. Sini biasanya sih yang bagus-bagus seperti itu. Untuk isiannya ada latohan kan anggur laut, asem-aseman, ya dimodif asem-aseman kan di sepanjang jalan sini asem. Itu kan banyak ditanam pohon-pohon asem yang gede-gede itu kan juga apa? Setiap motif memiliki alasan untuk ada di sana. Bukan dipilih karena terlihat bagus, tapi karena masing-masing menyimpan cerita. Dari cerita itulah kain lumintu bukan sekedar produk biasa, tapi sebuah produk heritage. Sesuatu yang dibeli seseorang bukan hanya untuk dipakai, melainkan dibeli karena seseorang ingin memiliki sepotong sejarah Lasem. Ada satu hal yang membuat batik Lasem tidak bisa begitu saja direplikasi di tempat lain. Warna merahnya. Warna merah khas Lasem yang dikenal sebagai getih PT. Dihasilkan dari proses pewarnaan yang bergantung pada kandungan mineral air di Lasem. Air di sini menghasilkan warna yang tidak bisa ditiru di tempat lain. Bu Eka sendiri pernah mencoba bereksperimen di Klaten. Hasilnya tidak sama. Warna itu hanya milik Lasem. Dan itu menjadi salah satu alasan mengapa batik Lasem terus dicari oleh kolektor dan konsumen. Memang dari dulu saya terapkan semurah apapun tetap tulis. Bukan soal harga, bukan soal efisiensi. Ini soal standar yang tidak bisa dikompromikan, dan itu yang membedakan Lumintu dari yang lain. Hari ini pembeli Lumintu bukan hanya warga Lasem. Mereka datang dari berbagai kota, bahkan dari luar negeri. Banyak yang membeli bukan karena membutuhkan pakaian, melainkan karena mencari karya yang unik, terbatas, dan memiliki cerita. Harga batik Lumintu berkisar dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah untuk karya-karya tertentu. Disinilah pertemuan antara warisan budaya dan ekonomi terjadi. Sebuah produk yang nilainya justru naik karena tidak bisa diproduksi secara massal. Batik Lumintu menunjukkan bahwa tradisi tidak selalu bertahan secara lurus dari generasi ke generasi. Kadang ia berhenti, lalu hidup kembali. Melalui kesadaran baru, melalui satu keputusan pribadi, melalui keterampilan pembatik yang tidak benar-benar pergi, dan selera konsumen yang mulai mencari sesuatu yang memiliki nilai. Yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan sebuah usaha keluarga, tetapi juga keberlangsungan pengetahuan, keterampilan, dan ingatan budaya yang telah diwariskan selama beberapa generasi. Kebetulan sih sampai saat ini belum menemukan sih ini gitu ya, tapi saya ya berharap sangat nanti akan ada ya, cuman masih kan karena masih fokus kuliah. Saya berharap suatu saat keponakan saya tuh bisa seperti itu juga. Iya. Pertanyaannya sudah dijawab sebagian. Lumintu sudah buka kembali, pembatiknya masih ada, dan Ibu Eka masih di sini. Tetapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Siapa yang akan meneruskan setelah ini?